وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-Ayat. Kepada bapak-bapak desa yang kami hormati beserta aparat-aparatnya, Bapak RT lingkungan RT 3 dan 4 yang kami hormati, Bapak sesepuh, kinesepuh dan yang dituakan yang kami hormati, pertama-tama kita bermuajahah dalam acara memasuki bulan Rabiul Awal atau Maulud Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi telah lahir. Di antara nabi-nabi itu yang paling dijadikan pemimpinnya para nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita peringati agar kita mengingat, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Berdasarkan yang sebutkan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu tercantum dalam juz 21 ayat 21 juz 21. Kenapa Rasulullah SAW dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi dan pemimpin para Nabi yang telah dijadikan contoh suri tauladan, baik perkataannya, perbuatannya, tingkah laku, tutur katanya, yaitu kita mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita simak sebelum Nabi Muhammad lahir, itu zaman dahulu kalau melihat anak lahir perempuan dibunuh, yang dinamakan jahiliyah. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, kaum wanita diangkat menjadi sama derajatnya dengan kaum laki-laki, bahkan lebih unggul, disebutkan 3 kali daripada ayah, yaitu ibu. Makanya sampai sekarang itu ada ibu kota, ibu jari, ibu manuhara dan lain sebagainya. Kenapa tidak mencontoh kepada malaikat? Malaikat itu tidak suka kepada duit. Makanya Nabi Muhammad SAW diberikan contoh karena manusia harus mencontoh kepada manusia dan tidak boleh mencontoh selain manusia karena tidak sesuai. Contohnya, kalau malaikat sujud terus, tidak punya nafsu. Kalau malaikat tidak punya nafsu, tidak punya hawa untuk menguasai sesuatu dan lain sebagainya. Kalau manusia mempunyai hawa nafsu dan komplit paling sempurna, dan paling sempurna itulah Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Muhammad SAW berdakwah ke kota Taif, yaitu dia menyiarkan agama Islam di sana. Tiba-tiba tapi sambutannya itu malah dibalangi, dilempari batu sampai berlumuran darah. Karena berlumuran darah, dia kecapean, duduk di bawah pohon. Dia datang melihat seorang bayangan
tiba-tiba bayang itu berada di depannya dengan mengatakan, "Hai Muhammad, siapakah yang bisa menyelamatkan pedangku di tanganku ini?" Nabi Muhammad tidak gentar karena akhlaknya sudah kita contoh. Nah, setelah itu bagaimana Nabi Muhammad? Dengan menjawab, "Allahu Akbar, la ilaha illallah." Singkat cerita, yang mengacukan pedang itu adalah orang kafir namanya Daksur. Seketika itu juga mendengar kata-kata Allah, Daksur pedangnya jatuh, langsung diambil oleh Nabi Muhammad. Gantian Nabi Muhammad mengacungkan pedangnya kepada Daksur. "Hai Daksur, kalau siapakah yang bisa menyelamatkan pedangmu dari tanganku ini?" Nabi Muhammad Daksur kemudian menjawab, "Kamu," karena orang kafir. Lalu menjawab Rasulullah SAW, "Allahu Akbar, la ilaha illallah." Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah SAW. Kita sebagai manusia ingat bahwa kejadian manusia ini bermacam-macam. Ada yang tidak punya bapak, ada yang tidak punya mama, ada yang tidak punya ibu. Contohnya Nabi Adam. Siapa bapak Nabi Adam? Tidak ada, karena Allah langsung menciptakan dari tanah. Kemudian Ibu Hawa, itu riwayat cerita diambilkan dari tulang rusuk sebelah kiri oleh Nabi Adam, yaitu terjadilah Siti Hawa. Kemudian ada lagi manusia yang terjadi tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian banyak bermacam-macam kejadian-kejadian ini yang tidak bisa dimengerti dan ditiru oleh akal manusia yang disebut mukjizat. Makanya Nabi dari itu berjumlah 24.000 Nabi, namun diseleksi akhirnya menjadi 313 Nabi. Diseleksi lagi menjadi 25 Nabi, diseleksi lagi menjadi 5 Nabi yang disebut Ulul Azmi. Ulul Azmi disaring lagi menjadi satu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ulul Azmi, ya, sebagai kita umat Islam wajib percaya bahwa Nabi itu ada 25 Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul menerima wahyu dan disampaikan kepada umatnya dan diberi kitab dan diberikan tanda kekuasaan, yaitu mukjizat. Di antara 25 Nabi dan Rasul itu disatu lagi menjadi 5 Nabi, yaitu Nimin, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin para nabi. Nah, Ulul Azmi ini diberi ketabahan ujian, bermacam-macam ujian. Contohnya Nabi Nuh menyiarkan agama Islam lama sekali, hanya mendapat 11 orang selama bertahun-tahun. Kalau sekarang ini dakwah mana? Dai mana yang sanggup hanya bertahun-tahun hanya 11 orang, bubar, ya. Kemudian Nabi Isa ini juga mendapat tantangan. Nabi Musa ini juga dapat tantangan dengan Raja Firaun, dan banyak lagi cerita-cerita para nabi dan rasul. Kemudian kita amati, kita pelajari tentang ada, tidak ada, kemudian menjadi ada. Anak, ane, anu, ini orang adik. Tidak ada, kita dulu hidup zaman dalam arwah. Kemudian kedua pindah ke alam kandungan, pindah lagi ke alam dunia, pindah lagi ke alam kubur,
pindah lagi ke alam terakhir akhirat. Ya, di 5 alam ini kita termasuk sudah kelas 3, tingkat 3 kita hidup di alam dunia. Makanya di dalam Al-Quran surat Yasin kalau tidak salah ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Pada hari itu mulut itu dikunci, semuanya dikunci terkecuali anggota badan lainnya. Contohnya, karena apa mulut dikunci? Karena mulut ini tempatnya berbohong, berdusta, munafik. Kemudian seluruh anggota badan ditanyakan, hai tangan, kamu selama hidupnya untuk apa? Kemanakah kau? Kemudian hidung kemana? Semua seluruh anggota badan ditanyakan selama hidup di dunia, termasuk perbuatan-perbuatan yang menentang, tidak mematuhi perintah Rasul dan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu yang kita sebagai anutan, yaitu agama Islam. Terus yang kedua, Rasulullah SAW pernah dicaci maki oleh sahabat orang kafir, yaitu waktu sholat subuh. Sholat subuh itu setiap sholat subuh diludahi dan dihalang-halangi, dipasangi rintangan-rintangan supaya tidak akan mengerjakan sholat subuh. Tapi Nabi Muhammad apa? Tetap teguh pendirian, tetap melaksanakan sholat subuh dan 5 kali sehari semalam. Kita sebagaimana kita ketahui ya bahwa sholat ada 5 kewajiban, yaitu Islam, sholat Isya, S, sholat subuh, L, luhur, A, asar, M, maghrib. Jadi 5 macam sholat itu harus kita laksanakan sebagaimana kewajiban bagi umat Islam. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, berarti dia merobohkan tiang agama, karena sholat itu sebagai tiang agama. Dalam sholat ini anggota badan yang terhormat, termulia, tertinggi ialah kepala. Manakala kepala waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini sama datarnya dengan telapak kaki, ya. Jadi kita harus mengambil pelajaran bagaimana orang itu suksesnya kayak apa, tapi ingat kita akan kembali ke tanah. Asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Kemudian yang kedua tentang tidak ada kemudian menjadi ada. Tidak ada kembali ada, yaitu 9 bulan 10 hari lah kurang lebihnya kita hidup di alam kandungan, lahir ke alam dunia. Nah, di alam dunia ini banyak orang bermeriwayatkan bahwa hidup di dunia adalah ujian. Karena apa? Hidup di alam kandungan adalah paling nyaman. Mana minum tinggal minum, mana berak tinggal berak, bermain tinggal bermain, dan lain sebagainya. Tapi setelah dunia, lahir ke dunia, dia protes akhirnya karena bahasanya yaitu menangis. Karena apa? Di dunia adalah tempat ujian. Barang siapa yang tidak tahan ujian, makanya Allah memberikan kitab tuntunan yang disebut kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini berjumlah 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, ya. Ini supaya dihafal, dikaji, dimengerti dan diartikan menurut ajaran-ajaran Islam, ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini
memberikan contoh kepada umat-umatnya agar kita mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Contoh, kita sebagai orang hidup di dunia ini harus mencontoh suri tauladan. Karena apa? Kita dalam berakhlak, berakhlakul karimah kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman sebaya dan lain sebagainya, kita harus punya sopan santun, unggah ungguh, toto kromo, karo sak podo-podo. Jangan merasa sombong bahwa dia aku ini paling sugih, aku ini paling pintar. Ingat, semua ini akan kembali ke alamnya, yaitu yang dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tidak ada. Yang tidak ada itu kembali ke alam kubur. Sudah dikembalikan ke alam kubur, kita ingat, ya, kita ingat. Wong aja sombong, nek wis sombong kok akhire yo bali ning tanah. Opo aku iki mangane wae sing dua gini wae sing enak-enak kok. Lah itu daging itu dari sapi, sapi makannya dari rumput, rumput tumbuh juga dari tanah dan lain sebagainya. Kita bisa mencerna apa yang terjadi kita ini sebetulnya terjadi dari tanah, ya, nanti dikembalikan kepada tanah. Kemudian tata cara untuk mengubur kembali ke kuburan itu juga ada tata caranya, itu yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang menyolati, memandikan, mengkafani, menyolati, kemudian mengubur. Tidak boleh terbolak-balik, ya, harus urut: memandikan, mengkafani, menyolati, kemudian dikubur. Ada cara-caranya. Kemudian kita percaya bahwa hidup di kubur itu ada, dan kita percaya bahwa hidup itu pasti ada urutannya. Tinggal menerima amal perbuatan waktu hidup di alam dunia ini, alam padang ini. Supaya kita harus berhati-hati dalam melangkah perbuatan, dalam pergaulan, dalam ucapan, dalam sesuatu hal yang bersangkutan di dalam tetangga, dengan lingkungan, dengan siapapun, harus kita punya unggah-ungguh, toto kromo terhadap tuntunan ajaran didikan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ini innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, karena aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang luhur. Dulu waktu sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Arab itu sangat tidak aturan, minum-minuman, minum medok dan sebagainya. Pokoknya ya bajingan ditambah tengik lagi. Kemudian Rasulullah SAW dalam adab beristri, berkeluarga, juga kita mencontoh tentang laku pribadi dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW, yaitu bagaimana suami terhadap istri, istri terhadap suami, itu ada tuntunannya. Semuanya ada tuntunannya. Agama Islam itu paling lengkap karena kita harus mempelajarinya dan mengamalkannya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian kita sebagai manusia sekarang ini, kita harus waspada dan hati-hati supaya kita masuk dalam acara manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna bagi masyarakat sekitarnya dan berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk itu marilah kita ajarkan, kita amalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam hadis. Kita amalkan sesuai dengan ajaran umat Islam. Jangan bertentangan, jangan berkata munafik, ngakuni Islam tapi tumindake
tidak Islam. Wong Islam ngakune sembayangnya rajin, tapi tumindake malah melebihi tidak orang yang tidak sholat. Yaitu jangan naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dalam acara ini tidak panjang lebar karena sesuatu hal yang sangat capek mungkin ya. Besok akan kerja tugas masing-masing, beraktivitas masing-masing. Saya tidak memanjangkan panjang lebarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu, kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.